Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saja berada. Bertemu kembali di channelnya Negeri 9 Shot yang akan menceritakan berbagai macam kisah, pengalaman, dan inspirasi yang mengajarkan tentang banyak arti kehidupan. Tonton terus video ini sampai selesai agar kamu dapat memahami isi dari video ini dengan baik. Pada suatu ketika di sebuah desa yang terletak jauh dari keramaian kota, tinggallah satu keluarga yang paling kaya raya di desa tersebut. Sebut saja yaitu keluarga Pak Anom. Pak Anom adalah seorang juragan ikan lele yang mana terdapat kolam ikan lele yang sangat begitu luas yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Pak Anom menghabiskan waktunya hanya untuk mengurus kolam ikan lele miliknya. Ia bekerja keras untuk semakin sukses mengurus kolam ikan lele peninggalan dari almarhum ayahnya. Selain kolam ikan lele yang diwariskan oleh ayahnya, Pak Anom juga memiliki sebuah jam antik yang mewah dan memiliki lukisan seni yang rumit, menggambarkan bahwasanya jam itu benar-benar memiliki nilai yang sangat berharga dan dia benar-benar amanah dalam menjaganya. Karena itu juga termasuk harta yang diwariskan oleh kakek Pak Anom kepada almarhum ayahnya. Dan ayahnya meminta Pak Anom untuk menjaganya dengan baik karena itu merupakan barang antik yang sudah menjadi warisan turun-temurun di keluarga mereka. Pada suatu ketika, Pak Anom pulang dari kolam ikan lele miliknya. Sesampainya di rumah, beliau pun mandi dan selepas mandi beliau beristirahat sejenak untuk menghilangkan kepenatannya karena seharian bekerja mengurus kolam ikan lele miliknya. Tepat di kala waktu maghrib menjelang, Pak Anom pun bangun untuk bersiap-siap pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Selepas pulang dari masjid, sesampainya di rumah, Pak Anom teringat akan jamnya yang menjadi harta paling berharga itu, dan dia pun segera mencarinya. Ternyata benar saja, jam itu hilang, dan Pak Anom terus berusaha mencarinya. Sembari mencari, Pak Anom teringat bahwa siang tadi membawa jam itu ke kolam miliknya. Sudah pasti jam itu tertinggal di sana, batin Pak Anom. Keesokan harinya tidak seperti biasanya di mana Pak Anom berangkat menuju kolam pukul 8.30 pagi. Kini Pak Anom berangkat lebih awal, yaitu pukul 7.00. Sesampainya di kolam yang dikelilingi padang rumput yang sangat begitu luas, Pak Anom pun mencarinya ke sana kemari. Di tengah rerumputan yang begitu sangat tebal, sembari mencari, Pak Anom pun melihat dari kejauhan ada 3 orang anak-anak yang sedang bermain di bawah gubuk tempat orang tua mereka beristirahat. Dan Pak Anom pun segera bergegas menghampiri ketiga anak tersebut. Sesampainya di sana, Pak Anom pun menjelaskan semuanya apa yang sedang menimpa dirinya kepada 3 anak tersebut. Dan lalu Pak Anom pun meminta tolong kepada mereka untuk membantu mencari jam itu. Sembari berkata, siapapun yang dapat menemukan jam itu, maka akan mendapatkan imbalan yang pantas, ujar Pak Anom. Mendengar tawaran itu, ketiga anak tersebut pun langsung bersemangat menebar ke sana kemari mencari dengan semangat, menunjukkan kobaran api semangat yang membara pada jiwa mereka. Tetapi tidak dengan Pak Anom yang mengekspresikan wajahnya penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran akan jam itu yang tidak kunjung jua ditemukan. Tidak terasa pencarian dilakukan sudah memakan waktu kurang lebih dari 1 jam. Namun ketiga anak itu tidak juga membawa kabar gembira akan hasil kerja keras mereka. Dari kejauhan Pak Anom melihat seorang anak kecil bertubuh lemah, lusuh, seakan tidak berdaya
dan membawa raut wajah yang seakan menyimpan beban yang tidak terluahkan. Perlahan dan pasti anak tersebut berjalan menyusuri hamparan kolam milik Pak Anom dan segera menghampirinya. Dan Pak Anom pun menceritakan apa yang sedang dilakukan oleh ketiga teman-temannya. Dan Pak Anom pun menawarkan tawaran serupa kepada anak itu. Dan anak itu bersedia menerima tawaran dari Pak Anom. Dan lalu anak tersebut pun mencarinya. Hanya beberapa menit saja, anak itu pun berhenti dari pencariannya itu dan memilih untuk duduk bersantai di bawah pohon besar nan rindang. Dari kejauhan, Pak Anom pun memperhatikan sambil menggerutu. Anak itu tidak seperti ketiga temannya yang berusaha terus mencari. Sudah lebih dari 1 jam, sedangkan anak itu belum saja 5 menit, dia sudah menyerah. Pak Anom terus menggerutu dan semakin patah semangat dan memutuskan untuk pulang. Sesampainya Pak Anom di rumah, dia pun berbaring di teras rumahnya sambil terus memikirkan jam itu. Tidak disangka dan tidak diduga, anak lusuh itu datang ke rumah Pak Anom dengan wajah yang masih biasa saja, tidak menunjukkan ekspresi apapun, sambil membawa jam tersebut. Pak Anom pun terheran-heran dan tidak luput dari rasa penasaran yang meliputi isi kepala Pak Anom. Pak Anom pun menanyakan, bagaimana dia bisa menemukan jam itu, sedangkan kau hanya duduk santai di bawah pohon rindang. Dengan wajah yang masih biasa saja, anak itu pun menjelaskan bahwa dia sempat mencarinya namun tidak kunjung menemukannya. Dan dia memilih untuk duduk, diam, tenang sambil berpikir. Dan di tengah pikirannya itu, dia mendengar suara tak-tik jam itu yang sedang berputar detik demi detiknya. Dengan penuh konsentrasi, saya pun mengikuti suara jam itu sembari menghampiri keberadaannya. Seketika Pak Anom pun berdecak kagum, mengingat anak seusia dia mampu untuk memikirkan hal ini yang mungkin bahkan tidak terpikirkan oleh orang dewasa sekalipun. Di tengah ramainya kicauan burung dan kencangnya tiupan angin, dia dapat mendengar suara detik jam yang sangat begitu halus. Teman-teman, ini bukan tentang suara taktik jam itu, tapi dari kisah ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam menyelesaikan setiap masalah dibutuhkan pikiran yang tenang dan dibutuhkan jiwa yang damai. Masalah yang diselesaikan dengan pikiran kemelut malah akan semakin menimbulkan masalah baru. Tapi masalah yang diselesaikan dengan jiwa yang damai akan pasti menemukan solusi terbaiknya. Belajarlah dari ketiga anak itu yang mencari jam tersebut tidak tentu arah ke sana kemari, dan sedangkan Pak Anom mencari sambil membangun rasa panik yang akhirnya tidak membuahkan hasil. Teman-teman, jika video ini menurutmu bermanfaat, maka share-lah kepada teman-temanmu yang lain. Karena dengan kamu men-share video ini berarti kamu telah menebarkan kebaikan. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang dapat memberikan manfaat kepada manusia lainnya.